Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Yang terhormat para bapak, para ibu, pada kesempatan ini mohon maaf waktunya untuk istirahat setelah kita melaksanakan kegiatan KSAT. Meminta izin kepada para bapak, para ibu untuk mengapresiasi salah seorang dari rekan kita yang sedang melaksanakan kegiatan atau mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, pada hari ini yaitu Ibu Haja ini akan melakukan presentasi tentang diseminasi nilai budaya positif ya, budaya positif. Untuk sisi waktu langsung saja saya serahkan kepada Bu Haja ini untuk melakukan presentasinya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang mau mendengar sedikit tentang budaya positif yang kami buat. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya tentang saya, yaitu saya Yeni Rahmawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut, SMA Negeri 5 Garut. Di mana materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang disiplin positif, 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Keyakinan kelas, 5. Restitusi, 5. Posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Di sini juga ada pengertian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan filosofi pendidikan, yaitu disiplin untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu kan ada dua, ada internal, ada eksternal. Yang sering kita lakukan, bahkan saya juga ya melakukannya kebanyakannya sebelum mengetahui ini, yaitu motivasi yang eksternal ya. Padahal sementara menurut KHD itu yang bagus itu adanya motivasi secara internal. Ya, di sini juga dikatakan jika tidak memiliki motivasi internal ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal itu bukan kesadaran lah, internal itu kesadaran dari diri sendiri gitu ya, bukan karena misalkan orang lain. Kalau misalkan ada guru baru diam ngikuti belajar gitu ya, kayak yang itu. Tapi kalau tidak ada guru rame, seperti kita juga kadang kala saya juga mengalaminya. Kalau misalkan ayah piket nu keliling, dan didug piket itu keliling untuk masih ada di kelas mana gitu ya, kita saya juga mengalami seperti itu. Jadi itu kan merupakan motivasi
Jadi belum saya juga jujur belum 100% mempunyai motivasi internal, tapi kita itu sebelum saya mengetahui bahwa kita itu harus mempunyai motivasi internal. Semenjak baru saya pembelajaran CGP-nya baru mau beres yang modul 1.4 sudah tahu, dan saya melakukan perubahan meskipun sedikit ya perubahannya. Oh iya, saya itu gak boleh seperti itu. Oh iya, harus mulai dari seperti ini gitu. Jadi sudah sedikit, apalagi Pak Sofian ya yang sudah tamat, yang sudah punya sertifikat, pasti jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih bagus. Saya juga baru mempelajarinya, belajar belum tamat, belum setengahnya. Saya perjalanannya masih panjang ya untuk CGP ini, tapi sudah tahu. Oh iya ya, jadi mulai agak sadar bahwa kita itu harus betul-betul sebelum mengasih motivasi kepada siswa harus mempunyai motivasi internal. Diri kita dulu, karena guru kan sebagai teladan bagi murid-muridnya. Kita nyuruh ke murid gak boleh kesiangan dan lain sebagainya, berarti kan kita itu sebagai penghukum. Sementara kita juga kadang mangkir ya dari kelas ya, mangkir untuk menyampaikan pembelajaran ke siswa. Saya juga saya juga pernah Pak Haji ya seperti itu, tapi mulailah dari sekarang, yang udah mulai dari sekarang kita tanamkan motivasi yang secara internal ya. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang teori motivasi dari Dian dosen ini. Dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan, kemudian ini gak jelas ya, gak jelas. Laptopnya punya Pak Dedi jadi gak paham. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Jadi menurut ini dosen ini, Dian ini ya, menurut Dian dosen ya. Jadi ada 3 perilaku manusia ya. Yang pertama tadi menghindari hukuman ya. Kemudian mengharapkan imbalan. Sebelum saya mempelajari ini ya, saya pernah bahkan bukan sekali saya pernah melakukan hukuman kepada siswa ya, pernah melakukan hukuman kepada siswa, pernah memberikan penghargaan kepada siswa ya, yang nanti kita bahas ya. Saya pernah. Kemudian tindakan pada pelanggaran, ada yang namanya hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Kalau hukuman yaitu tindakan terhadap suatu pelanggaran yang berdampak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang ya. Jadi kalau siswa menerima hukuman, insya Allah bakal ingat seumur hidup ya. Ya, saya juga emang merasakan waktu sekolah, waktu yang paling ingat itu waktu SMP, pernah ada hukuman dari salah satu guru sampai sekarang itu ingat. Ya, awas kalau dilakukan lagi nanti, awas kamu misalkan apa gitu ya. Jadi ada semacam ancaman ya, ada ancaman. Kemudian konsekuensi, tindakan terhadap suatu pelanggaran yang berdampak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek ya. Kemudian yaitu seperti misalkan lakukan apa yang saya katakan, ancaman juga ya, tapi itu tidak terlalu berat dibanding dengan hukuman. Kemudian restitusi itu yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
lihat ya. Yang ini siswa yang tidak memakai atribut. Ada 2 kasus, siswa yang tidak lengkap memakai atribut dan siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Bisa ditonton ya sama Bapak Ibu. Tidak memakai topi dan dasi. Kira-kira Teteh Kaila melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? Ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya Bu, saya tidak disiplin waktu, tidak menggunakan topi dan dasi. Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting nggak untuk kamu? Penting Bu. Oke, kalau tahu itu penting, kira-kira apa yang akan Teteh Kaila lakukan ke depannya? Saya akan mengamati awal dan akan memasang alarm. Supaya apa? Supaya bangun lagi pagi. Bagus. Jadi kalau sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, sekarang Teteh Kaila kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Kurang lebihnya seharusnya katanya kita menangani siswa itu harus menggunakan restitusi ya. Tapi kadangkala ya di kita karakteristik siswanya ya, kita tahu kalau gimana ya Pak Haji, kita ngelihat karakter siswa juga ya, seperti apa, apakah jujur atau tidak. Tapi tetap katanya kita itu nggak boleh suudon ke siswa ya. Jadi setiap siswa melakukan yang kesalahan itu pasti ada alasannya, dan kita harus tanya betul apa alasannya seperti apa. Jadi nggak boleh melakukan semacam hukuman ya, karena itu bakal ingat terus sama anak. Jadi jangan sampai seperti itu katanya ya. Atau ada masukan dari Pak Sofyan yang sudah di sini juga, di materi sini waktu rukol itu banyak jadi banyak yang tidak sepakat ya, karena mungkin di kita juga kan kondisi siswanya seperti apa ya, apalagi di sini mohon maaf ya karena ada GDS ya semacam itu. Kalau misalkan terus kita ngikuti terus percaya anak banyak alasan, kadang anak pernah ketemu sama kita alasannya itu tidak benar gitu ya alasannya gitu, kadang malas dan lain sebagainya. Tapi tetap aja katanya kita jangan suudon ke siswa ya. Kalau jadi kita itu tetap harus
gak boleh, katanya tetap gak boleh melakukan suatu hukuman, memberikan hukuman kepada siswa. Nah, biar anak itu disiplin ya, ataupun mengikuti apa ya secara kondusif pembelajarannya, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Salah satu untuk menangani anak atau anak tidak melanggar atau melakukan disiplin, salah satunya kita buat keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas ya, tapi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu merupakan peraturan kelas atau tata tertib ya, bukan peraturan kelas. Di sini di contohnya gini ya, keyakinan kelas itu kalau misalkan saya juga pernah membuat di awal pembelajaran, awal semester, di awal pembelajaran membuat bukan keyakinan tapi peraturan kelas. Misalkan kalau datang lebih dari 15 menit, misalkan harus ke piket dulu atau tidak mengikuti pembelajaran atau tinggal di luar kelas ya, itu peraturan kelas karena seperti itu. Tapi gak boleh, katanya gak boleh membuat peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi kalimatnya di apa ya, kalimat positif ya. Misalkan tidak kalau peraturan kelas tidak boleh datang tidak boleh terlambat misalkan 15 menit. Tapi kalau keyakinan kelas misalkan saya akan datang dengan tepat waktu atau saya akan datang 5 menit sebelum pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ya, itu merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian ada juga posisi kontrol ya. Ada 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Yang paling bagus untuk kita ya katanya ya menurut KHD, yaitu kita itu sebagai manajer ya, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita manajer atau teman. Tapi jangan bilang ke siswa bahwa oh iya boleh, kita kan teman, boleh misalkan curhat, jangan dibilangin seperti itu ke siswa. Tapi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman ya, kemudian sebagai manajer ya, seperti itu. Gak boleh seorang guru itu memposisikan sebagai penghukum. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu tidak ada manusia yang sempurna seperti tadi ya, yang segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas ya, jadi si anak sadar bahwa salah, tidak, contohnya tadi yang tidak menggunakan atribut lengkap. Jadi jangan sampai si anak teh ketakutan atau merasa malu karena nantinya takutnya dihukum. Jadi harus membuat si anak itu stabil emosinya ya, pikirannya, yaitu dengan menanyakan secara baik-baik dan memberikan motivasi bahwa tidak hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, tapi yang lain juga ada yang melakukan kesalahan seperti murid tersebut. Jadi untuk menstabilkan identitas itu langkahnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah ya. Jadi menanyakan ke siswanya setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yaitu memvalidasi kenapa sampai melakukan
itu, apa alasannya ya. Apalagi jangan sampai melotot atau gimana ya, apa sih nadanya gimana ya, nada misalkan ngambek lah bahasa pamungpeut nama, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Bagaimana setelah dia sadar bahwa dia itu salah ya, tanya lagi ya, bagaimana langkah selanjutnya sehingga bisa memperbaiki, tidak melakukan kesalahan lagi ya. Seperti itu ya. Saya menyampaikan ini budaya positif yang saya ketahui, yang saya pelajari selama ini, bahwa kita itu harus menerapkan budaya positif dan kita itu harus memposisikan diri sebagai teman dan sebagai manajer ya. Jadi jangan sampai kenapa tidak boleh melakukan hukuman, kita itu jangan memposisikan diri sebagai penghukum, karena kalau kita memberikan hukuman, insya Allah anak itu atau murid itu bakal ingat berkepanjangan ya, ingatnya sampai itu ya. Selanjutnya kami demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Moderator. Terima kasih narasumber yang telah memaparkan materi pada kesempatan tersebut ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber, forum ini kita akan buka diskusi ya, karena dari apa yang telah disampaikan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ataupun saran pendapat. Untuk itu kami persilakan untuk sesi pertama 2 orang saja dulu. Silakan ke depan Bu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sangat menarik materi yang disampaikan oleh Ibu Yeni, karena dari situ kita sebagai seorang pengajar diberikan pemahaman bahwa abad kekinian tuh mengajarnya harus seperti ini ya Bu, karena memang secara praktik kita mungkin jauh dari apa yang Ibu sampaikan. Berdasarkan tadi Bu, teori motivasi yang Ibu sampaikan, kira-kira hal apa atau motivasi apa yang bisa membuat anak-anak, khususnya kalau saya di anak kelas 2 Ibu, untuk dapat bisa sadar dan ada motivasi dalam diri untuk berbudaya antri Bu. Karena ya seperti kita ketahui di anak-anak di sini itu untuk budaya antri, budaya yang paling dasar itu masih susah, masih amburadul. Kalau misalnya memberikan tugas dan sebagainya. Nah, kalau untuk motivasi yang berasal dari dalam diri harus seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nurul yang telah memberikan pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber. Kita lanjutkan saja dulu untuk pertanyaan kedua biar sekaligus. Silakan Ibu Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, untuk tadi materi tentang motivasi yang berasal dari diri sendiri, internal gitu ya. Saya sering melihat gitu ya, kalau misalkan Ibu sendiri gitu ya masuk ke kelas itu tepat waktu gitu. Nah, motivasi apa yang membuat Ibu bisa masuk kelas dengan tepat waktu gitu? Jadi motivasi apa, pengen tahu aja seperti itu. Kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sipa. 2 pertanyaan telah disampaikan oleh audien. Yang pertama dari Bu Nurul seputar bagaimana untuk membiasakan atau memotivasi siswa khususnya dalam budaya antri ya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita memotivasi diri kita, khususnya pengalaman dari narasumber ya, untuk bisa ditularkan kepada audien khususnya. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber.
Terima kasih ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Kelas 2 apa Bu? Kelas 2 SMA, kelas 2 atau kelas 11 ya? Kelas 11. Ini dalam motivasi, untuk memotivasi ya, biar anak-anak ini kelas 11 ya, kelas 11 antri masuk kelas dalam pembelajaran. Maksudnya ini biasanya kalau di kelas 11 ya tidak seperti anak-anak SD. Nggak tahu kalau anak SMP masih kena yang baris itu enggak? Kalau SMP sebelum masuk enggak ya? Itu kalau SD ya bisa saja jadi ngantri ya, ngantri dalam masuk kelas. Jadi pas ada guru, biasanya guru kelas ya kalau kelas SD itu. Jadi pas mau ada guru, jadi anak-anak baru baris gitu ya kalau kelas 2 SD. Tapi untuk kelas 11 biasanya di kita juga tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu, tidak seperti antrian dalam kayak anak SD. Kalau yang datang ya udah masuk aja, tidak usah nunggu di luar ya. Ada juga yang misalkan sebelum guru masuk simpen kantong, kemudian masih ada waktu misalkan jajan atau keperluan kemana ya. Kalau menurut saya itu kalau di pertanyaannya di kelas 11 ya SMA itu tidak ada budaya antri untuk masuk ke kelas ya. Jadi udah pada dewasa mungkin ya Pak Haji ya, udah pada dewasa. Atau ada tambahan lagi, jawabannya dari yang lain? Mau menambahkan? Pak Pian mau menambahkan? Pak Sofian mau menambahkan yang budaya antri untuk kelas 11 SMA? Kalau menurut saya tidak ada ya, tidak ada budaya antri itu, tapi nggak tahu ini menurut Pak Sofian, silakan. Namanya Bapak Ibu, saya Pak Haji Idrus Kesepuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, kebetulan Ibu Yeni sedang sebetulnya itu bukan destinasi ya, aksi nyata di dalam pendidikan guru penggerak gitu kan. Itu modul 1, poinnya 1.4 ya. Yang mungkin yang baru disampaikan itu sudah merujuk kepada materi yang sesuai ya. Ada yang ada di modul sampai kepada tadi itu Bapak segitiga restitusi. Apa yang disampaikan tadi oleh pertanyaan dari Ibu Nurul tentang budaya antri. Sebetulnya kelas ya, kalau menurut saya memang dari sejak dulu juga SMA itu nggak ada budaya antri. Mungkin pertanyaannya begini, apakah bisa? Enggak dikaitkan budaya antri kalau misalkan setiap pagi-pagi sebelum masuk ke kelas itu ngantrian. Jadi kalau misalkan kita itu tetap tadi kembali kepada apa? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kalau hanya kesepakatan hanya per kelas, mungkin tidak akan mungkin terjadi secara keseluruhan. Makanya di sini tadi sesuai dengan judulnya budaya positif. Nah, budaya positif. Nah, seperti itu membuat keyakinan kelas itu oleh siapa? Apakah oleh kita ditentukan atau tidak, gitu kan? Yang ditentukan itu keyakinan itu yang ke siswa, bukan kita yang menentukan. Jadi tanyalah, misalkan lah pengalaman saya sebagai guru matematika, sebelum mengajar saya dengan kelas itu harus sama dengan kelas-kelas yang diajarkan. Itu untuk khusus pribadi di Mapal mungkin ya. Tapi kalau contoh misalkan kira-kira coba itu dieksplor oleh siswa dengan sebelum siswa itu mengeksplor dirinya pemikirannya tentang keyakinan itu kita harus memberikan dahulu tentang apa itu yang disebut dengan keyakinan. Sehingga itu nanti si anak diberikan sebuah kertas itu masing-masing diberikan pemikirannya tentang
silakan saja kamu bebas apa yang kamu pikirkan gitu di kelas. Mungkin ada yang si A mah nulisnya begini, yang B nulisnya begini. Nah setelah itu ditampung dilihat, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak sama. Kayak kita dari kesepakatan di atas itu ambil yang samanya dari misalkan dari 36 siswa. Nah kalau kesepakatan itu sudah jadi, maka tadi itu jangan sampai kesepakatan itu, maka akan terjadi konsekuensi, tidak ada hukuman. Jadi hukuman itu merupakan yang sakral mungkin ya bagi anak, betul. Kalau hukuman itu akan memberikan sebuah memori yang panjang, gitu ya. Karena di memori kita, khususnya di manusia itu, kadang-kala itu ada tingkat emosional itu sangat tinggi. Gitu kan. Nah kemudian sudah kita dapat kesepakatan kelas, bukan kita yang menentukan. Kalau sudah disepakati, ditanya kepada seluruh siswa, barulah itulah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Sehingga menjadi keyakinan. Jadi kalau misalkan si anak misalkan katakanlah melanggar, itu bukan kita guru yang menghukum, tapi konsekuensi yang diberikan. Nah, gitu kan. Nah, terkait dengan itu tadi di pertanyaan Ibu seperti Bu Nurul tentang budaya itu bisa saja dilakukan di SMA juga, tapi bukan hanya per kelas. Sehingga nanti kita budayakan misalkan seluruh setiap itu membuat kesepakatan. Berarti di situ kesepakatan sekolah. Jadi sehingga si anak akan menjadi terbiasa. Makalah yang menjadi budaya positif. Ujung-ujungnya jadi budaya positif. Jadi banyak yang mungkin kita bisa lakukan yang tadinya tidak terbiasa jadi terbiasa gitu. Jadi itulah yang kebiasaan. Mungkin itu masukan dari saya mungkin ya yang pernah saya alami tentang bagaimana membuat sebuah kesepakatan kelas. Yang lebih luasnya itu kesepakatan kelas itu ya karena kita lingkungannya sekolah, jadi bisa saja seperti tadi, bisa tak kita menggunakan budaya anti? Bisa saja. Tapi harus kompak itu semuanya memahami tentang bagaimana itu yang disebut dengan kesepakatan. Nah, sehingga tidak terjadi hukuman seperti apa yang tadi sampaikan. Maka konsekuensinya jadi ditanya, loh misalkan begini, kamu kan sudah melanggar, keluar dari kesepakatan. Jadi apa yang mau kamu lakukan supaya terjadi? Jadi si anak, Pak saya mau push up, ya push berapa kali? Jangan ditentukan oleh kita. Pak Abimah di atas sakit, ya iya. Gitu. Ya. Kamu 10 kali, 50 kali, itu mau hukuman. Tapi kalau anaknya mampu, Pak Abimah pada masa yang motor, ya Allah. Nah itu konsekuensi gitu ya. Jadi konsekuensi daripada perbuatan yang dilakukan oleh anak. Maka muncullah konsekuensi. Jadi kita tidak sebagai penghukum, tapi betul tadi ada 5 pertama penghukum, kedua itu dan yang terakhir itu manajer. Nah diusahakan kita itu sebagai manajer. Jadi mendengarkan si anak, mendengarkan keluhan-keluhan. Nah, seperti yang terjadi yang di video ya, mungkin bukan menyinggung tapi memberi masukan. Sebuah restitusi segitiga restitusi itu muncul apabila contohlah kasus begini. Misalkan ada si anak di kelas, misalkan ada seseorang yang mungkin dibully oleh temannya. Sikap kita sebagai pengajar seperti apa? Gitu. Mungkin ada yang langsung mendekati. Nah, itu yang disebut segitiga itu kan ada segitiga, poin-poin titik-titiknya itu sampai kepada tadi, sehingga muncullah kita sebagai manajer. Jadi kita itu sebagai pendengar yang baik bagi si anak, gitu. Dengan jangan sampai melontarkan pertanyaan ke si anak, sampai si anak sedang ngabuan, seperti itu, mungkin ya.
Nah itulah Bu Nurul yang mungkin bisa membawa tentang budaya antri, walaupun dulu juga saya di SD ya seperti antri mau masuk, bahkan kuku diperiksa, jepret, kadang Bu apa itu Bu Awi, ada Bu Papa penggaris gitu mungkin ya, sampai gitu, sampai ada juga itu juga saya masih ingat juga sampai ada guru yang lain itu dulu sampai bawa apa itu bukan kalau mungkin bukan Bu dipotong langsung oleh gunting. Nah, gunting bukan gunting kuku belum ada, belum jarang-jarang gitulah. Silet. Nah, mungkin semacam seperti silet gitu. Itu bagus gitu ya untuk apa disiplin. Nah, gitu, seperti itu. Jadi menurut saya mungkin saja bisa dilakukan untuk membuat budaya antri, tapi harus dengan general umum seperti di semua baik itu di kelas 10, 11, 12 itu ya, bukan hanya per kelas. Nah, itu mungkin kurang lebihnya yang maaf hanya sebatas pengalaman dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Nurul jawabannya? Saya menambahkan sedikit ya, seperti ini anak melakukan lari misalkan 10 menit ya. Meskipun anak melakukan lari 10 menit misalkannya, tapi itu perlakuannya beda. Misalkan kenapa anak yang satu harus lari 10 menit karena misalkan anak tersebut telat masuk misalkannya di pelajaran misalkan PKWU, ku guru teh dilarikan 10 menit. Nah itu mah kan hukuman. Tapi beda lagi kalau misalkan disuruh lari sama guru PJOK karena misalkan itu untuk warning apa ya, karena dia terlambat datang, emang terlambat datang dia itu, tapi teman-temannya kan udah melakukan. Nah disuruh lari, nah itu mah bukan hukuman tapi konsekuensi. Dia lari sendiri meskipun misalkan dia itu malu ya lari sendiri, itu mah konsekuensi karena orang teman-temannya sudah melakukan lari ya 10 menit itu. Nah seperti itu ya. Jadi meskipun sama dilakukan siswa tapi beda kasusnya. Kalau ini misalkan sama Bu Garnis guru PKWU dikasih hukuman, nah itu mah lari itu mah merupakan hukuman karena di PKWU tidak ada materi untuk lari ya, seperti itu. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Terima kasih kepada Bu Nurul ya. Kemudian selanjutnya tadi pertanyaan Bu Neng Sipa ya. Bu Neng Sipa, motivasi saya kenapa saya hadir tepat waktu itu, saya lebih ke menghargai nilai-nilai diri sendiri ya. Menghargai nilai sendiri ini seperti saya ingin orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, atau jauh-jauhnya menjadi teladan bagi murid. Karena yakin kalau kita ya melakukan datang ke kelas tepat waktu ya, anak-anak juga suka kedengeran anak-anak juga guatan cenah ieu mah cepet cenahnya masuk ke kelas karena guru ieu mah sok tepat waktu, kadang seperti itu ya. Bukan kalau saya masuk ke kelas tepat waktu bukan karena ingin dipandang baik oleh rekan atau jauh-jauh oleh kepala sekolah ya, bukan seperti itu, tapi untuk mencoba menjadi teladan buat murid-murid kita. Gimana nih sih Pak? Oh iya, terima kasih. Para Bapak Ibu, barusan dua pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber. Sebelum ditutup mungkin ada intisari atau kesimpulan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya marilah kita menerapkan budaya positif kita. Saya bicara di sini bukan berarti saya sudah baik ya, tapi kita sama-sama saling mengingatkan, kita terapkan budaya positif. Sebelum kita menerapkan budaya positif pada siswa, marilah diri kita sendiri dulu kita terapkan budaya positif. Anak
murid-murid kita juga bakal ngelihat kalau kita sudah menerapkan, sudah melakukan budaya positif, insya Allah anak juga akan melakukan seperti kita. Kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Ya, terima kasih. Hadirin, alhamdulillah pemaparan dari narasumber tentang budaya positif khususnya di lingkungan sekolah kita telah disampaikan dan sudah dilaksanakan diskusi. Semoga apa-apa yang telah kita dengar pada saat ini dari narasumber kita bisa melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terakhir, terima kasih kepada audien yang telah mengikuti dengan seksama dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ini akan terus memacu kita dan motivasi kita untuk ke arah yang lebih baik. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan kita berikan aplaus kepada narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.